Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nisa Mutiadini dengan NIM 123260143 dari program studi farmasi angkatan tahun 2023. Saya dari kelompok 15 bersama rekan Saya Kalista Safaramiza dengan NIM 123260142. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yaitu analisis regulasi industri CPOB bab 15 dan CPKB bab 1 tentang penanganan keluhan, penarikan produk dan sistem manajemen mutu. CPOB merupakan standar wajib untuk memastikan obat dan bahan obat diproduksi secara konsisten dan memenuhi persyaratan mutu. Sementara itu, CPKB bertujuan menjamin produk kosmetik diproduksi secara higienis, aman digunakan, dan sesuai spesifikasi yang dijanjikan. CPOB bab 15 berfokus pada respon industri ketika terjadi masalah pasca pemasaran, khususnya terkait penanganan keluhan dan penarikan kembali produk. Kemudian, pada poin 15.1, setiap keluhan, baik lisan maupun tertulis, wajib dicatat secara lengkap termasuk identitas pelapor, nomor batch, sifat keluhan, dan keputusan akhir. Data ini digunakan untuk mendeteksi pola masalah mutu yang berulang. Selanjutnya, poin 15.4 dan 15.5 menekankan bahwa industri harus memiliki prosedur penarikan produk yang jelas, personel penanggung jawab, serta sistem keterlulusan distribusi agar produk dapat ditarik secara cepat dan efektif. Contoh laksana CPOB bab 15, alur penanganan keluhan mutu, penerimaan customer service, menerima laporan bahwa bahan aktif obat atau BAO batch X mengalami perubahan warna. Kemudian investigasi, unit quality assurance atau QA mengambil sampel tertinggal di gudang lalu diuji ulang di lab QC. Evaluasi batch lain, QA memeriksa apakah batch Y atau yang diproduksi setelahnya menggunakan bahan baku atau mesin yang sama. Dokumentasi hasil investigasi dan data penarikan dilaporkan secara resmi ke BPOM. Kemudian tindakan, jika terbukti ada kegagalan stabilitas, QA mengeluarkan surat perintah penarikan produk atau recall. Pada slide ini ditampilkan contoh kasus penyimpangan CPOB yaitu cemaran etilen glikol atau EG dan dietilen glikol atau DEG pada obat sirup. Kejadiannya yaitu ditemukannya kasus gagal ginjal akut pada anak-anak di Indonesia akibat cemaran EG atau DEG yang melebihi ambang batas pada bahan pelarut obat sirup. Penyimpangannya, industri farmasi terkait gagal melakukan kualifikasi pemasok bahan baku atau BAO pelarut dengan benar dan tidak melakukan pengujian ketat terhadap setiap batch bahan baku yang datang. Namun produk tetap dirilis. Poin 15.1 dan 15.6 yaitu awalnya muncul keluhan medis. Laporan kasus gagal ginjal dari rumah sakit, industri, dan BPOM harus segera melakukan investigasi terhadap keluhan tersebut. Poin 15.4 dan poin 15.5 yaitu BPOM memerintahkan penarikan mandiri atau mandatory recall secara massal terhadap produk-produk yang tidak memenuhi syarat. Industri harus mampu melacak distribusi produk hingga ke apotek terkecil dalam waktu singkat. Di sini saya akan menjelaskan tentang CPKB, yaitu pedoman cara pembuatan kosmetika yang baik. Tujuan dibutuhkannya CPKB adalah untuk memastikan produk kosmetika dibuat secara konsisten dan dikontrol agar memenuhi spesifikasi mutu seperti aman dan bermanfaat. Faktor penentu mutu tidak hanya dibuktikan dari hasil lab, namun ada beberapa hal yang mempengaruhi, yaitu seperti bahan awal, proses produksi, bangunan, peralatan, dan personil. Elemen sistem mutu dapat meliputi 3 hal, yaitu struktur organisasi, penanggung jawab teknis, dan prosedur serta sumber daya. Contoh laksana dari CPKB sendiri, yaitu yang pertama adalah independensi personil, di mana jabatan kepala bagian produksi dan kepala bagian pengawasan mutu atau quality control dipisah agar tidak ada konflik kepentingan saat meluluskan produk. Yang kedua ada audit pemasok yang masuk ke pasal 1.2.3, di mana pabrik melakukan audit ke pabrik pembuat bahan baku, misal pemasok gliserin. Jika pemasok sudah terverifikasi dan memberikan Certificate of Analysis atau COA yang valid, pabrik dapat mempercepat proses penerimaan bahan. Setelah itu ada sistem kelulusan produk, di mana setiap produk jadi wajib melalui pengambilan sampel dan pengujian di lab QC. Baru produk bisa dipasarkan jika sudah mencapai status lulus dari manajer pemastian mutu atau quality assurance.
PPT ini, di mana terdapat kasus peredaran kosmetik tanpa izin BPOM RI pada tahun 2021, di mana kejadian ditemukan adanya kegiatan produksi dan peredaran sediaan farmasi berupa produk kosmetik tanpa izin edar dari BPOM RI di wilayah Jati Asih, Kota Bekasi. Pengungkapan kasus dilakukan oleh Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya setelah menerima laporan dari masyarakat terkait aktivitas transaksi kosmetik ilegal di sebuah rumah tinggal, di mana itu menyangkut poin tentang 15.4 dan 15.5 tentang produk yang tidak memenuhi syarat harus dapat ditarik kembali secara cepat dan efektif. Sedangkan fakta khusus yang terjadi, terdapat produk kosmetik ilegal yang tidak terdapat di BPOM, tidak memiliki sistem distribusi resmi, dan tidak dapat ditelusuri peredarannya. Selanjutnya, penyimpangan yang terjadi adalah industri atau perseorangan terbukti melakukan beberapa penyimpangan serius, di antara lain memproduksi dan mengedarkan kosmetik tanpa izin edar BPOM, tidak menerapkan cara pembuatan obat atau kosmetik yang baik, tidak melakukan pengujian mutu, keamanan, dan khasiat terhadap produk, melakukan produksi di tempat yang tidak memenuhi persyaratan fasilitas produksi, di mana itu menyangkut poin 15.6, yaitu produk yang terbukti bermasalah harus segera dihentikan peredarannya untuk melindungi masyarakat. Sedangkan fakta kasus yang terjadi adalah kosmetik tetap diedarkan walaupun tidak memenuhi standar keamanan dan berpotensi membahayakan kesehatan. Sekian dari kami, saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.